Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Ini dari Menpan RB teman-teman ya. Dengan nomor B garis miring 111 garis miring MDTSM.04 garis miring 2023 teman-teman ya. Sifatnya segera, lampirannya 1 lembar ya, kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara ya. Pensiunan penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2023 teman-teman ya. Tertanggal 15 Februari 2023. Yang terhormat adalah Menteri Keuangan ya, di tempat memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 serta memperhatikan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut teman-teman ya. Yang pertama adalah dasar hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Bab 3 Belanja Negara halaman 3 sampai 17 teman-teman ya. Kemudian poin B, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Poin C ya, poin C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan D peraturan perundang-undangan lain yang relevan teman-teman ya. Jadi ini ada surat edaran tentang THR teman-teman ya. 2. Sehubungan dengan dasar hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas serta mempertimbangkan bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan merupakan salah satu upaya menjaga tingkat daya beli di masyarakat melalui pembelanjaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap program pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah. Maka kami sampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Komponen THR dan gaji ke-13 tahun 2023 teman-teman ya. Jadi ini membahas tentang THR dan gaji ke-13. Poin pertama yaitu adalah bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik termasuk CPNS mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja atau tukin atau dengan sebutan lainnya yang diterima dalam 1 bulan teman-teman ya. Nah, bagi pensiunan dan penerima pensiun mencakup pensiunan pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 bulan. Bagi penerima tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan teman-teman ya. Bagi pimpinan anggota dan pegawai non-pegawai ASN di lembaga non-struktural sebagaimana terlampir penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2023 teman-teman ya. Nah ini yang pertama adalah PNS dan CPNS teman-teman ya. Kemudian yang kedua P3K, yang ketiga prajurit TNI, yang keempat anggota Polri dan pejabat negara teman-teman ya. Kemudian diberikan lagi juga kepada pensiunan PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara ya. Kemudian penerima pensiun dan penerima tunjangan, termasuk wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian atau lembaga, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, ketua, kepala atau dengan sebutan lain wakil ketua, wakil kepala atau dengan sebutan lain sekretaris atau dengan sebutan lain anggota teman-teman ya.
Nah, ini yang, masuk ini teman-teman ya, ini yang dapat di THR tahun 2023 teman-teman ya. Nah, pertanyaannya ini P3K untuk yang tahun 2022 kemarin apakah masuk? Nah, teman-teman ini kan, ternyata untuk tahun 2023 ini anggarannya untuk yang tahun yang sebelumnya sudah keterima teman-teman ya, sebelumnya sudah keterima itu bisa untuk gaji ke-13 teman-teman ya, dan untuk THR. Lah kalau untuk yang kemarin SK-nya, Bapak Ibu itu kan belum keluar teman-teman ya, termasuk guru, termasuk nakes ya, apalagi teknis baru berjalan untuk ujian, itu masih belum ternyata teman-teman ya. Jadi ini memang untuk anggarannya itu masih Eee, diperuntukkan untuk yang sebelumnya sudah keterima P3K, PNS, dan lain sebagainya, teman-teman, ya. Nah, oke kita lanjutkan, teman-teman, ya. Nah, ini, poin ketujuh, pimpinan BLU atau BLUD, Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola, pimpinan LPP, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya diserahkan atau setingkat menteri pejabat pimpinan tinggi ya, administrator pengawas ya, kemudian pegawai non pegawai, aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan daerah pengelolaan keuangan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah ya, daerah, lembaga penyiaran publik dan pengguruan tinggi ya, baru berdasarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru. Nah, aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teman-teman. Nah, rencananya waktu pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2023, teman-teman ya. Ini pasti yang ditunggu, teman-teman ya. THR diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Nah, hari raya jatuh pada tanggal 22 sampai 23 April 2023. Nah, ini ya. Kemudian gaji ke-13 diberikan bulan Juli 2023, teman-teman ya. Artinya nanti teman-teman yang sudah P3K ya, sudah PNS, sudah Polri, nantinya akan diberikan paling cepat itu 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Nah, kalau hari rayanya tanggal 22, artinya tanggal 12 itu sudah, diberikan, teman-teman, ya. Nah, makanya ini mudah-mudahan nantinya cepat keluar, teman-teman ya, sesuai dengan tanggalnya ini, teman-teman ya. Kemudian gaji 13 nanti akan diberikan bulan Juli 2023, teman-teman ya. Nah, sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, kiranya Ibu Menteri Keuangan dapat segera memberikan pertimbangan prinsip besaran anggaran THR dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Pertimbangan prinsip tersebut akan kami tindak lanjuti dengan penyusunan peraturan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, teman-teman ya. Dalam rangka tertib administrasi dan menjaga akuntabilitas, kiranya seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, segala hal yang berhubungan dengan komunikasi dan koordinasi antara kementerian lembaga berkaitan agar dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Demikian untuk menjadi maklum atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih ya. Langsung ditandatangani secara elektronik oleh Menpan RB, teman-teman ya, Pak Adwo Abjar Anas, teman-teman ya. Nah, ini ada THR gaji ke-13 ya bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai ASN di lembaga non-struktural, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, uraiannya pimpinan dengan anggota LNS ya, ketua atau kepala dengan sebutan lain, tahun 2022 ya. Nah, ini usulan tahun 2023. Nah, ini teman-teman ya, ini mendapatkan 24 juta. Nah, ini ya, 24.134.000
ya, teman-teman ya. Usulan tahun 2023, 26 juta. Nah, ini untuk usulannya teman-teman ya. Kemudian wakil ketua atau kepala dengan sebutan lain lagi ya, itu 21.237.000 usulan. Nah, ini 24.721.200 teman-teman ya. Kemudian sekretaris atau dengan sebutan lain itu 18.340.000 ya. Usulan tahun 2023 itu 23.420.250. Nah, anggota mendapatkan 18.340.000 untuk usulannya ini ya 23.420.250 teman-teman ya. Kemudian pegawai non pegawai ASN pada LNS dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan eselon atau pejabat. Eselon 1 ya, PPT utama atau PPT Madya tahun 2022 mendapatkan 19.939.000. Nah, usulan tahun 2023 20.738.550 teman-teman ya. Kemudian eselon kedua ya, PPT Pratama tahun 2022 mendapatkan 14.702.000. Nah, kemudian untuk usulan tahun 2023 mendapatkan 16.266.200 teman-teman ya. Eselon 3 atau pejabat administrator mendapatkan tahun 2022 teman-teman ya 8.987.000. Usulan tahun 2023 mendapatkan 11.535.300. Nah, eselon 4 pejabat pengawas mendapatkan tahun 2022 7.517.000 ya. Untuk usulan tahun 2023 mendapatkan 8.844.150 teman-teman ya. Lanjut, banyak sekali teman-teman ya. Nah, ini pegawai non pegawai aparatur sipil negara ya dari poin ketiga yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non struktural dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan teman-teman ya. Oke, pendidikan SD, SMP atau sederajat masa kerja sampai dengan 10 tahun. Ini tahun 2022 mendapatkan 3.219.000 ya. Kemudian usulannya 3.571 ya. Jadi naiknya ya sekitar 1 juta lebih teman-teman ya. Kemudian masa kerja ya 10 tahun sampai dengan 20 tahun ya. Nah, ini 3.613 ya. Kemudian ini maaf tadi teman-teman ya, itu naiknya hanya 300-an ya teman-teman ya. Sorry maaf ya. Jadi kemudian yang ini yang pendidikan SD SMP ya yang di atas 10 sampai dengan 20 tahun itu naiknya ya sekitar 300-an teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Bisa dibaca sendiri. Oke, teman-temanku terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jadi teman-teman saya ulangi lagi untuk tahun 2023 ini tidak bisa untuk yang P3K tahun 2022. Yang pertama adalah karena memang belum ada SK dari kementerian ya, kementerian masing-masing. Jadi untuk dananya, alokasinya belum bisa dikeluarkan teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.